karena belas kasih-Mu sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwa-Mu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara sepanggilan sebagai orang yang dipilih Tuhan secara khusus di dalam gereja ini. Pada masa retret ini, orang-orang pilihan Tuhan mengalami anugerah besar dari Tuhan. Retret ditarik kembali, menarik diri kepada tempat yang lebih sepi, sehingga di dalam penarikan diri dari kebiasaan sehari-hari, yaitu pekerjaan kita, kegiatan kita, di situ kita dikembalikan kepada jati diri. Jati diri sebagai orang yang dirahmati Tuhan, secara khusus dengan pengurapan imamat kita yang menjadi sumber rahmat untuk banyak orang. Maka masa retret itu merupakan kesempatan untuk dicas kembali, diteguhkan kembali panggilan kita, diri kita untuk lebih pantas di hadapan Tuhan, lebih layak di hadapan umat, dan di situ kita menjadi dicas kembali diri kita. Karena kegiatan-kegiatan selama ini, tetapi dalam retret ini seperti dipugar, diteguhkan kembali. Maka terutama di dalam sakramen tobat ini, kita menjadi diperbaharui secara sakramental, dikuduskan kembali, dipantaskan kembali. Itulah kehidupan kita sebagai pilihan Tuhan. Maka masa rahmat ini adalah keberuntungan untuk kita sebagai gereja, apalagi sebagai pemimpin gembala di tengah-tengah umat, untuk kembali dipulihkan jati diri kita sebagai anggota gereja dengan panggilan khusus sebagai gembala Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami orang-orang pilihan-Mu yang Kau cintai, dengan cara hidup sebagai imam yang Kau kuduskan dan Kau utus untuk membangun kerajaan-Mu melalui pelayanan kami setiap hari. Betapa besar kasih-Mu, betapa banyak orang yang beruntung di hadapan-Mu dengan hidup kami, dengan pelayanan kami. Maka pada kesempatan ini pun, pada retret ini, terutama dalam rekonsiliasi ini, sakramen tobat ini, kuatkan kami Tuhan, dan berikan kekuatan kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh menemukan jati diri kami, sehingga kami dikuatkan dan diteguhkan kembali di dalam pelayanan kami. Harapan dan doa kami ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sunutlah
orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab domba-dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudara sepanggilan dalam imamat Kristus, imamat gereja, kekayaan gereja Katolik kalau dibandingkan dengan Kristen lain adalah tentang sakramen-sakramen. Hanya 2 sakramen untuk Protestan sebagai tanda kehadiran sumber rahmat, tapi untuk gereja Katolik ada 7. Inilah kekayaan yang dimiliki gereja dari dulu sampai sekarang. Maka dalam Injil tadi, dan kalau kita baca sebenarnya Injil Lukas 15, ada 3 bagian di situ. Tentang anak yang hilang, tentang mutiara yang hilang, dan domba yang hilang. Itu adalah merupakan satu inti, mau melukiskan dan menggambarkan kasih Tuhan dan kerahimannya bagi orang yang lemah dan berdosa. Allah Maha Rahim. Itulah gambaran Allah untuk kita. Allah Maha Kasih, Allah Maha Rahim. Maka digambarkan kebahagiaan di surga jauh lebih besar terhadap orang yang hilang ditemukan kembali, yang mati hidup kembali. Inilah menjadi pertobatan ataupun pembaharuan diri. Maka dosa menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari rencananya, menjauhkan diri dari gerejanya, menjauhkan diri dari sikap idealisme hidup dari umatnya. Inilah sebenarnya sebagai dosa. Dan untuk gereja Katolik, inilah mau dipersatukan kembali, rekonsiliasi, bersekutu kembali dengan Tuhan, bersekutu kembali dengan gerejanya, bersekutu kembali dengan dirinya sendiri, diri kita sendiri. Inilah keunggulan dan keluhuran sakramen pengakuan dosa ataupun rekonsiliasi yang kita alami menjadi kekayaan Tuhan gereja. Sakramen mungkin itulah menjadi keyakinan saya punya keyakinan dan juga menjadi pedagogi saya dan apa saya terhadap umat juga. Sakramen adalah tanda
tanda kehadiran Kristus yang nyata di dunia ini dalam gereja. Maka semua sakramen mulai dari permandian sampai perkawinan adalah tanda kehadiran Kristus. Kehadiran Kristus yang menguduskan, kehadiran Kristus yang menyembuhkan, kehadiran Kristus yang menyelamatkan. Inilah tanda itu. Melalui tanda itu, umat Allah senantiasa diteguhkan, dikuduskan kembali. Dari baptis sampai perkawinan itu menjadi tanda. Kalau tanda maka bisa didengar, kalau tanda maka bisa disaksikan, kalau tanda maka bisa juga dirasakan. Mulai dari permandian, air mengalir, kedengaran aku membaptis engkau. Inilah tubuhku dan inilah darahku. Roti dan tanda itu dengan kedengaran dan juga bisa dirasakan. Begitu juga sakramen pengakuan dosa, tanda kehadiran Tuhan melalui imamnya, kehadiran Tuhan dalam diri umatnya, dengan kelemahan dan kekurangannya bertemu di sana. Tanda kedengaran yang bisa dialami, terutama pada saat absolut, aku melepaskan engkau dari segala penderitaan. Di situ kita menjadi dilepaskan, rekonsiliasi. Saudara-saudara sepanggilan, kadang-kadang kesulitan dalam pengakuan dosa ini, sebagaimana kita alami terhadap umat pastor. Bagaimana mengaku dosa sekarang, tapi besoknya dan malamnya sudah berdosa lagi, maka lebih baik tidak berdosa. Rasanya itu menjadi penghalang psikologis bagi banyak orang. Tetapi sebagaimana kita menyapui rumah kita, kamar kita, atau pakaian kita, kalau memang dengan bersih karena kotor lagi, karena akan berabu lagi, lebih baik biarkan saja. Tak usah lagi disapu, tak usah lagi. Maka kualitas kamar, kualitas pakaian yang selalu dibersihkan, yang selalu disucikan, dicuci, maka itulah tak sama kualitasnya. Maka kualitas hidup yang senantiasa diperbaharui oleh Tuhan tidak sama dengan orang yang memang tidak pernah membaharui dirinya, mengakui dosanya, dan membiarkan berkah sampai ke rata. Itu tidak sama untuk Tuhan dan untuk gerejanya. Maka dosa yang paling kita rasa mengganggu dalam hidup kita, mungkin inilah yang menjadi kita lakukan kepada Tuhan, sekaligus juga dari situ kita dibebaskan. Dosa, pengakuan dosa termasuk juga unsur penyembuhan batin. Makin kita menyerahkan diri kita, kelemahan kekurangan kita, dan disembuhkan, maka penyembuhan luka-luka batin itu juga kita alami di dalam kehidupan sakramen tobat. Keterbukaan kepada Tuhan, pengakuan akan kelemahan keterbatasan. Di situ kita akan makin mengalami keselamatan itu, dan di situ akan kita mengalami peneguhan itu, penyembuhan diri kita di hadapan Tuhan dan gerejanya. Maka jaminan dan mutu kualitas hidup gereja sungguh dijamin oleh para gembalanya, saudara-saudara yang baik dengan saya, kita bersama. Sejauh kita tetap menghargai dan menghidupi, yaitu sakramen-sakramen gereja sebagai kekayaan hidup rohani itu akan menjadi kehidupan gereja sendiri. Kalau kita sebagai gembala, kalau kita sebagai pemuka tidak lagi menghargai itu dan tidak lagi menghayati itu, maka pelan-pelan gereja juga akan makin miskin. Gereja Barat dikatakan memang ikan akan mulai busuk dari kepalanya, bukan dari ekornya.
demikian juga membusukkan gereja, boleh dikatakan mulai dari pemimpin-pemimpinnya. Maka sakramen pertobatan yang sangat berharga di gereja Katolik yang tidak ada di gereja Protestan lain, itulah perwujudan pesan Konsili Vatikan kedua, Ecclesia Semper Reformanda. Gereja harus senantiasa membangun diri, tetapi terutama yaitulah sakramen rekonsiliasi merupakan pembaharuan. Ecclesia Semper Reformanda harus disembuhkan. Kita adalah orang-orang terluka karena dosa kekurangan, tapi sakramen ini dan sakramen lain akan menyembuhkan. Semper santifikasi, gereja senantiasa dikuduskan dan menguduskan dirinya dengan segala kegiatan rohani itu, terutama di dalam perayaan sakramen tobat dan ekaristi. Di situ kita menjadi santifikanda yang harus dikuduskan kembali. Maka rekan-rekan imam, sepanggilan seperjalanan sungguh penuh anugerah yang kita alami, bahwa kesempatan ini bisa kita mengalami retret dan juga mengalami yaitu rekonsiliasi sakramen tobat ini. Saudara-saudara yang baik, marilah kita sejenak menghendikkan diri di hadapan Tuhan dan sesama kita. Dosa apa yang menjadi yang patut kita adukan kepada Tuhan, kepada gereja, untuk mengalami rahmat-Nya yang sungguh besar, yang senantiasa meneguhkan dan membahagiakan kita di hadapan-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami sebuah berbuat yang benar sebagai umat-Mu, terutama sebagai imam-Mu gembala. Tetapi betapa sering itu menjadi kurang nampak di dalam hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Di dalam kenyataan hidup kami terlalu mengikuti selera kami sendiri, kehendak kami, dan juga nafsu kami. Untuk itu kami datang mengungkapkan, Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Betapa sering jejak yang lain kami ikuti, yang menyebabkan hidup kami jauh dari rencana dan kehendak-Mu. Tuhan, kasihanilah